Jadi ini yang perlu dipertanyakan ini. Kenapa justru sangat diberatkan Ali Bahri dalam hal ini? Saya mohon penjelasan kepada tim investigasi dari Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan, Jamilah Handali. Silakan Jamilah Handali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Slebes yang berbahagia, kami berterima kasih. Tim Slebes sudah berkunjung ke kantor kami di Alauddin Soho, di mana kantor tersebut Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan memiliki 3 pilar. Pilar LSM, pilar media, referensi aktual, cetak dan online, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Bongkar korupsi secara tuntas tanpa tebang pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran APBD pada Dinas Pertanian Kabupaten Maros. Dalam hal penyalahgunaan anggaran tersebut maka disebut sebagai tindak pidana korupsi. Kemudian Bapak Alim Bahri yang menjabat 3 bulan terperiksa di Polda Sulsel. Terkait hal tersebut, Bapak Alim Bahri mungkin sedikit bisa memberikan keterangan masalah hal yang mengakibatkan Bapak terperiksa di Polda Sulsel. Alim Bahri, silakan Pak. Terima kasih. Memang saya dinyatakan sebagai terperiksa masalah. Jadi saya kelirkan tadi itu masalah bukan Dinas Pertanian, Dinas UPTD, Dinas Pertanian Kabupaten Maros. Jadi terpisah itu kantornya Pak. UPTD itu disitulah mengelola sebagai PAD untuk dimasukkan di kas daerah sebagai PAD-nya. Jadi kita Dinas Pertanian kita dikelola di sini Pak, ada banyak macam, termasuk combine, traktor roda 4, roda 2, pompa air dan lain-lain. Kemarin ada laporan dari Polda, dari LSM melapor ke Polda tentang masalah UPTD. Masalah UPTD ada yang preteli barang. Ternyata yang diminta Polda itu 2022 sampai 2014 sampai 2022. Sedangkan saya kan baru 2023 menjabat sebagai Kepala PTD tanggal 31 Maret sampai dengan Juli. Jadi saya mulai berkantor itu SK kami tanggal 1 April sampai dengan Agustus bulan 10. Agustus tanggal 10 2023. Di sini sebagai ternyata terperiksa kami dijadikan terperiksa di 2023, sedangkan 2022 ini 2001 tidak diperiksa. Itu yang saya mau sampaikan Pak sama kita. Oh gitu ya. Demikian tadi penyampaian Bapak Alim Bahri pada saat menjabat di UPTD Pertanian Kabupaten Maros. Berikut kita bincang-bincang atau memberikan keterangan pendamping hukum daripada Bapak Alim Bahri di kantor Yayasan Lembaga Hukum MAPJ di Kota Makassar. Pak Dr. Andes Muhammad Nasir SHMH. Pak, silakan Pak, mungkin sedikit memberikan tanggapan terkait masalah hal tersebut Pak. Terima kasih. Jadi saya jelaskan tentang untuk menyangkut masalah Alim Bahri. Kedatangan Alim Bahri pada awal meminta bantuan perlindungan hukum kepada Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan YLBH MAPJ sebagai bantuan hukum. Jadi Alim Bahri menyampaikan di sini untuk meminta kuasa hukum, pendamping hukum dalam kedudukannya sebagai terlapor di Polda Sulsel di Tipikor Polda Sulsel. Justru itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, teman-teman yang lain, bahwa di dalam permasalahan yang dihadapi oleh Alim Bahri, sebenarnya di sini menjabat cuma 3 bulan. Dia menjabat sebagai
pejabat kepala UPTD. Ya, kepala UPTD. Sedangkan yang terperiksa adalah Saudara Alimbahri dari bulan April sampai bulan Juli 2003 menjabat kurang lebih 3 bulan. Sedangkan yang menjabat sebagai kepala UPTD yang sebelumnya Alimbahri oleh Saudara Amir, kepala UPTD Dinas Pertanian. Saudara Amir menjabat 2014 sampai 2016. Kedua, kepala UPTD Dinas Pertanian Suwardi Cacang menjabat 2016-2021. Juga menjabat kepala UPTD Dinas Pertanian Andi Ashar 2021 sampai 2023. Sampai kepala UPTD Dinas Pertanian Alimbahri April, dia menjabat pada bulan April sampai Juli 2003 menjabat hanya kurang lebih 3 bulan. Ini yang perlu dipertanyakan. Ada beberapa hal yang terjadi di hasil daripada penyampaian daripada anggota kami, hasil investigasi. Ada beberapa hal yang sangat perlu disampaikan oleh para masyarakat banyak, bahwa di dalam pertanian di OPTD Dinas Pertanian Kabupaten Maros sebenarnya ada beberapa sebenarnya mafia di dalamnya. Inilah sebagai pelaku melakukan penyewaan, sampai menyewa berapa Elsinta dipersewakan di mana-mana, itu tidak pernah menyetor kepada kantor dinas UPTD. Ini tidak diketahui oleh kepala UPTD. Ini tidak pernah menyetor kepada Dinas Pertanian Kabupaten Maros. Ini aneh. Justru yang perlu dipertanyakan, justru berapa yang hal terjadi. Misalnya contoh, ini saya kasih tahu. Contoh ini ditemukan hasil investigasi. Polres Bantimurung dimintai 150 juta. Kebetulan atas nama siapa itu? Atas nama Amirudin. Karena mereka tidak mampu membayar 150 juta, maka oknum dari Dinas Pertanian Maros mengalihkan kepada kelompok tani lain yang mampu membayar sebesar 150 juta. Sedangkan alat tersebut itu adalah sebagai bantuan pemerintah. Itu sebenarnya barang yang tidak diperjualbelikan, hanya diperuntukkan kepada kelompok tani, bantuan daripada pemerintah. Namanya bantuan tidak dapat dipungut seberapapun. Ini yang menjadi aneh. Dan kedua, beberapa hal yang terjadi di luar menyewakan, contoh kelompok tani bolo lempangan, ketua hadang Karang Embang, desa Tompo Bulu, kecamatan Tompo Bulu, dapat bantuan kembali bayar ke oknum Dinas Pertanian 170 juta. Ya toh, tetapi petani baru bayar 130 juta. Kelompok tani Tamu ketua Haji Leong dapat bantuan traktor 4 Iseki namanya, bayar 110 juta melalui oknum Dinas Pertanian kelompok tani Kokoai baru, ketuanya Haji Abdul Haris dapat bantuan kembali bayar 180 juta. Bayar 180 juta melalui kaki tangan oknum Dinas Pertanian. Ini sebenarnya dibahas, bukan yang lain. Sedangkan Alimbahri sama sekali tidak pernah terlibat di dalamnya. Dia hanya dilibatkan. Ya, ini mohon maaf kepada hasil tadi pemeriksaan di Polda Sulawesi Selatan dan diperiksa oleh BPKP. Sangat saya menyayangkan. Mudah-mudahan hasil pemeriksaan BPKP betul-betul murni cara pemeriksaannya, karena tadi saya dengar cara pemeriksaannya sangat mempertanyakan siapa yang sebenarnya terlibat dalam hal ini. BPK sementara merumuskan siapa sebenarnya korban, siapa sebenarnya pelaku Dinas UPTD Dinas Pertanian. Ada berapa kepala UPTD tadi dihadiri oleh mantan kepala UPTD adalah Haji Andi Ashar, dan kedua Haji Ashar inilah sesuai dengan data-data yang kita dapat, dialah yang mempersewakan
El Sinta dibawa, dan dia juga yang menerima duitnya, dan kedua yang melalui rekeningnya dia sendiri, dia BRI, dan ditambah dengan Umar itu juga sebagai pelaku, dan diduga dia adalah sebagai pelaku dan juga menerima uang melalui rekeningnya Umar sendiri. Jadi ini yang perlu dipertanyakan ini. Kenapa justru sangat diberatkan Ali Bahri dalam hal ini? Saya mohon penjelasan kepada tim investigasi dari Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan, Jamilah Handali. Silakan Jamilah Handali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Slebes yang berbahagia, kami berterima kasih. Tim Slebes sudah berkunjung ke kantor kami di Alauddin Soho, di mana kantor tersebut Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan memiliki 3 pilar. Pilar LSM, pilar media, referensi aktual, cetak dan online, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Yang semua itu 3 pilar yang dimiliki oleh LMAPJI di bawah pimpinan Bapak Dr. Andes Muhammad Nasir Esa, MH, MSI. Beliau selaku penanggung jawab. Nah, dalam hal ini kami telah menerima informasi dan pengaduan langsung dari Bapak Alim Bahri, Saudara Alim Bahri, mantan Kepala UPTD tahun 2013 ya. Ya benar, 2013. 2023, maaf, 2023 yang hanya menjabat 3 bulan lamanya. Kami ingin melanjutkan apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Umum. Ya, dalam hal ini juga sebagai penanggung jawab Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMAPJI. Sebenarnya kasus ini saya lebih cenderung mengatakan kasus korupsi berjamaah. Karena kenapa? Kami hasil investigasi kami di lapangan dari beberapa teman-teman narasumber yang kita olah, kita temui di sana menerangkan bahwa begini. UPTD pertanian itu sebagai pengelola teknis daripada pendapatan anggaran daerah ya, PAD, peningkatan pendapatan daerah untuk Kabupaten Maros dalam hal ini. Namun dalam pengolahan Al-Sintan, barang-barang yang dipersewakan itu telah terjadi pungutan liar. Ada barang yang dipersewakan dengan jenis barang yang sama, nilainya berbeda. Ketika ditawarkan kepada kelompok tani, lalu kelompok tani tersebut tidak bisa menerima bantuan itu karena tidak punya anggaran, tidak punya dana, dialihkan kepada yang lain. Ini seperti mereka itu berdagang, ya. Sebenarnya mereka itu berdagang. Nah, pada dasarnya kita ingin membantu masyarakat dalam peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan, bukan untuk berdagang. Jadi kami harapkan dalam hal ini pemeriksaan dilakukan oleh Polda, oleh BPK harus secara transparan. Publik ini ingin mengetahui, ya, secara logika berpikir kita yang sehat, kenapa pejabat yang hanya menjabat 3 bulan dijadikan tumbal dari korupsi secara berjamaah yang sejak awal berdirinya UPTD pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Maros ini sudah terjadi pungutan liar dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Pungutan liar itu ketika diakumulasi dengan begitu banyak jumlahnya, tentu memang akan merugikan negara, dalam hal ini merugikan pemerintah daerah tentunya. Sehingga ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati pada tahun 2023 udah saya 2023 pengadaan 7 unit traktor. Pemikiran kami secara kelembagaan, bantuan yang dibutuhkan oleh petani itu, tentu petani mengharapkan ada APBN yang bisa mendukung mereka untuk peningkatan pangan di lapangan. Nah, lalu tiba-tiba Bupati punya niat baik untuk pengadaan 7 traktor roda 4 dengan nilai 350 ya. Dengan 7 unit ini 2.850.000.000 sekian. Nah, ini berarti modal pembelian ya, HPP-nya. Nah, kemudian ada 7 kelompok tani yang menerima bantuan ini dengan menyetorkan dana 400 juta. Bahkan ada satu 450 juta.
Nah, selisih harga jual dari 2.368.296 juta ini harga belinya, kemudian dari hasil pembayaran kelompok tani itu mencapai nilai 2.850.296 juta. Kemana 481 juta ini? Pungutan liar, kemana selisih 481 juta ini? Bongkar itu. Kami harapkan Polda bongkar ini, BPK bongkar ini. Harus transparan, harus melibatkan siapapun, senilai 5 rupiah pun yang namanya korupsi harus ditangkap. Kalau kita mau bicara kejujuran, kalau kita bicara keadilan, kita menegakkan keadilan. Jangan ada indikasi dalam pemeriksaan ini untuk mengorbankan satu orang saja. Ini korupsi berjamaah. Kami dari lembaga masyarakat anti mafia jabatan ini bertanggung jawab dan sudah mengirim surat. Kami tembuskan Mabes Polri, kami tembuskan Kementerian Pertanian, kami tembuskan Mahkamah Agung, kami tembuskan KPK. Dan kalau saja Polda bermain-main dan dalam hal ini, kalau BPK bermain-main dalam hal ini membongkar ini persoalan, kami akan ribut di lapangan. Kami akan ribut di lapangan. Saya bawa persoalan di Jakarta. Saya izin kepada Ketua Umum saya beri ruang. Region Indonesia Timur, LHPJ akan berbuat sesuatu yang lebih mengejutkan lagi, dan kami janji akan bergerak secara massa kalau ini tidak dibongkar secara umum. Jangan ada indikasi, jangan ada intervensi, jangan ada pengecualian dalam hal ini. Ini sudah korupsi berjamaah, saudara. Hanya 7 traktor, saya tidak bicara dengan yang lain-lain yang penjelaskan oleh Bapak Ketua Umum kami tadi. 7 traktor ini 481 juta. Kemana dananya ini? Kembalikan itu. Dan siapa pelakunya? Belum tentu Alimbahri. Bisa saja yang lain-lain. Mulai dari 2015 berdirinya UPTD ini, di mana semua penyimpangan-penyimpangan itu? Kalau Polda tidak bisa temukan dan BPK tidak bisa temukan, berhenti bekerja sebagai pejabat negara. Karena tugas bapak-bapak sekalian membongkar kasus ini secara tuntas. Tidak ada pengecualian. Demikian saya dari LHPJ Jamil Handaling, Koridor Indonesia Timur mengharapkan saudara mitra kami Bapak Kapolda untuk mengarahkan secara institusi anggotanya menjalankan tugas secara murni untuk melakukan pemeriksaan. Begitu pula dengan BPK secara transparan. Begitu pula dengan inspektorat secara transparan untuk membongkar masalah ini. Karena ini masalah tidak bisa dibiarkan, karena bisa saja terjadi di kabupaten-kabupaten lain. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Iya. Demikian tadi keterangan daripada pendamping hukum Bapak Alimbahri selaku mantan mantan kepala UPTD Pertanian Kabupaten Maros. Terima kasih. Ada beberapa penjelasan dilakukan oleh Alimbahri. Penjelasan selaku kepala UPTD Dinas Pertanian Maros pada tahun 2003 pada bulan April sampai Juli menjabat selama 3 bulan. Namun demikian yang didapat adalah telah terjadi korban pelaporan ke Polda Sulsel selaku penyalahgunaan jabatan tindak pidana korupsi. Yang selama ini alhamdulillah tadi sama-sama saya di Polda Sulawesi Selatan, Alimbahri menghadiri penyidikan pemeriksaan di Polda di ruangan Subdin Tipikor 3 Polda Sulsel di ruangan, dan di ruangannya BPKP 3 orang dan kedua hadir Kepala TU, Kepala Tata Usaha UPTD Haji Kartini, dan kedua dihadiri oleh Haji Ashar selaku Kepala UPTD pada tahun 2000 berapa? 2000 dia menjabat Ashar menjabat pada tahun 2021 2023 menjabat
Kemudian yang hadir pada itu, kemudian saudara Kepala PTD Dinas Pertanian Haji Hairudin yang menjabat 2023 sampai sekarang. Namun terjadi sekarang Hairudin pensiun sekarang diganti sebagai PJ pejabat sementara oleh Haji Kartini yang sebagai Kepala Tata Usaha di UPTD. Namun demikian, yang perlu saya jelaskan bahwa apa yang telah kita lihat pada proses pemeriksaan tadi, semua ketiga orang dimintai keterangan oleh BPKP dan juga Haji Asar diminta juga keterangan di BPKP, Haji Kartini juga dimintai keterangan di BPKP, kemudian Hairudin dimintai keterangan oleh BPKP. Kemudian Alim Bahri demikian dimintai juga keterangan oleh BPKP dan dihadiri oleh penyidik Polda Tipikor oleh Akbar pada saat itu. Yang perlu saya pertanyakan di sini oleh pihak penegak hukum bahwa yang terjadi sekarang yang betul-betul melakukan satu pelanggaran hukum yang dilakukan di Dinas UPTD, Dinas Pertanian Kota Maros, di Maros, yang melakukan yang sebenarnya di sini yang sumber daripada tindak pidana korupsi sebenarnya pejabat yang terdahulu yang patut diaudit, patut diperiksa, ya kan? Kok jadi yang sangat berperan diperiksa adalah Alim Bahri yang menjabat 3 bulan, sedangkan dahulu pejabat sebelumnya tidak ditindaklanjuti sebagaimana apa yang pada saat sebagai dia menjabat pada saat itu apa yang dilakukan. Dan sedangkan mereka itu sudah jelas-jelas melakukan penyewaan kendaraan Alsinta, melakukan menyewa Alsinta itu sampai terjadi dikatakan diduga adalah tindak pidana korupsi pada saat itu. Tidak dapat juga ditindaklanjuti. Yang ditindaklanjuti adalah Alim Bahri. Yang aneh ini kejadian. Mungkin begitu barangkali. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bongkar korupsi secara tuntas tanpa tebang pilih. The best of the best.